Kini Agnes Monica di panggung dunia mulai menunjukkan taringnya. Lewat single terbarunya Choke Bottle, Agnes berhasil menggemparkan industri musik Amerika. Lagu wanita 27 tahun itu menduduki peringkat pertama di top 40 lagu top di negeri Paman Sam saat ini. Keberhasilan Agnes pun cukup membuktikan jika para solois Indonesia punya taji di level internasional. Lantas benarkah demi karir internasionalnya Agnes Monica rela berganti nama? Puji Tuhannya kemarin udah drop music videonya dan yang puji Tuhannya lagi juga itu diambil secara eksklusif oleh MTV Hits di Amerika untuk ditayangin setiap jam gitu. Itu apa ya, beyond expectations sih sebenarnya menurut saya gitu, beyond expectations. Yang aku mau fokusin adalah gimana caranya aku bisa jadi individu yang lebih baik, artis yang lebih baik, musisi yang lebih baik, entertainer yang lebih baik. Dan kalau memang ada saatnya yang tepat untuk aku keluarin, aku akan keluarin. Dan itu the right timing itu penting banget. Aku pengen enjoy the learning process, as long as possible sebenarnya, dan as enjoyable yang bisa aku jalanin gitu, yang bisa aku sekarang lakuin. Sukses Agnes di Amerika seolah mengikuti jejak seniornya Anggun C. Sasmi yang telah menoreh prestasi memukau di industri musik internasional. Ia menjadi penyanyi pertama Indonesia yang mampu meraih penghargaan bergengsi di benua biru, termasuk penghargaan dari pemerintah Prancis. Album Anggun yang paling populer adalah Snow on the Sahara yang mampu terjual di 33 negara dengan jumlah lebih dari 10 juta kopi. Namun popularitas Anggun di panggung dunia tak membuat wanita 39 tahun itu terbebas dari beban saat tampil di negeri sendiri. Anggun justru gugup bila tampil di Indonesia. Mengapa seorang Anggun yang sudah melanglang buana ke belahan dunia lain dan mampu menaklukkan panggung dunia justru grogi saat tampil di negeri sendiri? Prestasi Anggun seolah membius Agnes Monica untuk tampil lebih maksimal. Keinginan untuk mengharumkan Indonesia pun diusung rapi oleh Agnes. Untuk tujuan itu, Agnes pun terpaksa harus meninggalkan Indonesia sejak November 2013 lalu guna merampungkan segala persiapan merilis album bertajuk Go Internasionalnya itu, termasuk pemilihan busana di atas pentas. Aku bilang kalau aku harus ada satu baju adat, baju tradisional Indonesia yang aku mau bawa gitu. Pada saat itu aku nggak tahu kalau music video ini bisa jadi nomor satu, at least di MTV pada saat sekarang ya, aku nggak tahu. Cuman waktu itu aku bilang aku pengen gitu loh, aku pengen karena baju adat tradisional terutama kebaya itu ya, baju dodot itu ya, itu seksi gitu loh. Maksudnya baju tradisional kita tuh seksinya seksinya classy gitu, elegan gitu. Ya aku dapat banyak feedback yang juga sangat baik gitu, dan aku bersyukur banget. Masa itu kerja keras aku selama ini sama tim aku juga itu pays off gitu. Keberhasilan yang diraih oleh Anggun dan Agnes di level internasional tak serta-merta membuat keduanya jumawa dan terbebas dari kelok dan liku terjal jalan menuju impian menjadi penyanyi internasional.
Ada sedih yang sempat tersemat, ada pula kerinduan yang tak tertahankan. Apalagi saat berada di negeri orang yang jauh dari jangkauan orang-orang tercinta. Kelelahan pun terasa menusuk tatkala daya upaya dikerahkan Anggun dan Agnes untuk menggapai mimpi yang telah terwujud. Aku pengen ada interaksi gitu sama fans-fans aku gitu. Dan udah gitu ketemu sama plus bonusnya ketemu sama Mas Anang, sama Mas Dani, sama Daniel gitu. Kayaknya mereka tuh udah kayak keluarga masalahnya sama aku gitu. Jadi begitu ketemu tuh kayak ya ketemu kangen. Iya, setiap kali kalau aku wawancara atau show atau ngisi acara TV di luar, orang-orang kan tahu aku nggak mungkin dong dibilang orang Swedia atau orang Belanda, nggak mungkin. Mereka pasti tanya kamu, dan semua wartawan tuh mereka tahu aku orang Indonesia. Lelah tuh pasti, tapi kayaknya udah termasuk bagian dari hidup ya. Aku kan punya anak kecil, anakku umurnya baru 4 tahun. Dari semenjak dia lahir aku udah capek. Selain melepas rindu dengan para sahabat dan para penggemarnya, ini pun menjadi kesempatan bagi Agnes untuk melepas rindunya pada negeri ini. Pencapaian di kancah internasional tak membuat Agnes terlarut dalam lupa. Sama halnya dengan Anggun, prestasi internasional tak membutakan ingatan mereka tentang Indonesia. Sebenarnya sih datang ke Asia untuk banyak kerjaan. Jadi setiap kali kalau datang ke Asia, sebisa mungkin aku samperin Indonesia. Cuman yang pasti aku nggak mungkin lupain my own country lah istilahnya. This is my home gitu. This is my home country. Makanya kenapa aku bela-belain juga 5 hari kesini. Walaupun capek banget, oh my gosh, aku dari tadi aku di atas panggung udah ngantuk banget karena jet lag kan. Sebagai penyanyi, ia komplit. Bersuara merdu, cantik, energik, kreatif adalah beberapa hal yang begitu lekat dengan dirinya. Namun tahukah Anda keunikan seorang Agnes Monica? Penasaran? Simak fakta lain seputar sosok Agnes Monica hanya di segmen Unik Tuntas sesaat lagi.